GKJ Mijen Tempatan Gempol. Untuk nama saya Kak Erni, dan sebelah saya Kak Sri, Kak Julius, Kak Tia. ya, terima kasih. Kami sudah berkenalan dengan adik-adik sekolah minggu. Mari kita akan memulai acara sekolah minggu pada pagi hari ini. Kita akan memuji nama Tuhan dengan pujian Hari Ini Harinya Tuhan. Tuhan, mari kita akan berdoa, minta tuntunan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Kembali kami datang ya Tuhan di hadirat-Mu untuk menghaturkan rasa syukur kami atas segala berkat-Mu yang telah Kau berikan kepada kami. Kau telah mengurapi kehidupan kami ya Bapa, sehingga di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami anak-anak-Mu bisa bersatu, kumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Untuk acara sekolah minggu ini Tuhan, kami naikkan, Tuhan akan berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Dan kami juga Tuhan akan mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu yang akan disampaikan oleh Ibu Tri. Tuhan akan berkati kami, Tuhan akan buka hati kami ya Bapak, untuk kami boleh menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa ini. Haleluya, amin. Mari kita akan memberikan persembahan yang akan didasari dulu oleh Kak Tia. Saya ambil dari kitab Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah bendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Amin. Demikianlah tadi untuk dasar kita akan memberikan persembahan yang sudah dibacakan oleh Kak Tia. Kita akan memberikan persembahan dengan memuji nama Tuhan. Apa Kak Sri? Terima kasih Tuhan. Terima kasih
Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Bapa pagi hari yang indah ini. Kami belum melaksanakan ibadah sekolah minggu meskipun online Tuhan, tapi kiranya berkat-Mu tidak akan pernah berkurang. Terima kasih Bapa, kiranya Kau memberkati kami, juga anak-anak sekolah minggu Tuhan GKJ Mijen. Kiranya Bapa, apa yang kami lakukan pada pagi hari ini boleh memuliakan Engkau. Bapa, kami telah memberikan persembahan kami yang tak seberapa, kiranya Tuhan Yesus Kau menyucikan dan menguduskan setiap persembahan anak-anak-Mu. Biarlah Bapa, persembahan ini boleh berguna bagi pelebaran pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan acara persembahan ini ke dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan menyanyikan sebuah pujian baca kitab. Bagaimana kabarnya? Baik, puji Tuhan, di saat pagi hari ini boleh kita berkumpul, boleh kita bersama-sama untuk memuji, memuliakan nama Tuhan di dalam ibadah sekolah minggu saat hari ini. Tentunya kabar baik dan luar biasa yang Tuhan berikan untuk kita semua ya. Sekarang mari kita bersama-sama akan buka Alkitab kita, akan kita simak bersama, kita baca bersama dari Keluaran pasal 1 ayat 8 sampai dengan pasal 2 ayat yang ke-10. Keluaran pasal 1 ayat 8 sampai pasal 2 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa mereka. Harus mendirikan bagi Fir'aun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Raamase. Saya ulang, yakni Pitom dan Raamases
tetapi makin ditindas makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya, tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, "Mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu?" Jawab bidan-bidan itu kepada Fir'aun, "Sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu, bertambah banyaklah bangsa itu, dan sangat berlipat ganda." Dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Fir'aun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, "Lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan berikanlah hidup." Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Fir'aun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, "Karena aku telah menariknya dari air." Amin. Demikian firman Tuhan, adik-adik, yang sudah kita baca bersama-sama, sudah kita simak bersama-sama. Untuk itu, di dalam ibadah sekolah minggu ini, dalam temanya untuk ibadah ini, kerjakan yang terbaik. Temanya kerjakan yang terbaik. Anak-anak yang terkasih, di dalam uraian renungan saat pagi hari ini tentunya kalau kita simak dari ayat 8 sampai dengan pasal 2 ayat yang ke-10, di situ menceritakan tentang kekejaman Raja Fir'aun pada saat itu, yang mana jikalau lahir anak laki-laki haruslah dibuang. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, tentunya anak-anak tahu nggih, siapa itu bidan dan apa tugasnya. Tentunya tahu. Nah, bidan adalah seorang yang menolong ketika proses kelahiran seorang anak. Karena ibu tidak mampu melahirkan sendiri, maka seorang ibu membutuhkan bantuan seorang bidan untuk proses persalinan. Dan bidan adalah orang yang baik hati. Ia membantu seorang anak bisa lahir dengan keahlian yang dimilikinya.
Anak-anak yang dikasihi Tuhan, pada zaman itu, di zaman Israel yang di Mesir, bahwa Raja Fir'aun ini memerintahkan kepada para bidan agar supaya setiap ada kelahiran anak atau bayi laki-laki haruslah dibunuh. Itu perintah dari Raja Fir'aun. Akan tetapi di situ bidan yang bernama Sifra dan Pua ini adalah bidan yang sangat baik, sehingga dia menyelamatkan anak laki-laki yang lahir. Sifra dan Pua pun juga menjadi teladan tentang memberi pertolongan kepada orang yang bukan sebangsa dengannya, memberikan pertolongan kepada orang yang berbeda dengan dia. Nah, inilah yang juga seharusnya menjadi pelajaran bagi anak-anak Tuhan. Coba sekarang kita lihat teman kita yang berbeda suku, berbeda agama. Apakah kita kemudian akan istilahnya tidak mau menolong mereka jika mereka butuh pertolongan, jika mereka butuh bantuan? Tentunya kita sebagai anak-anak Tuhan tidak akan membedakan hal itu. Semua kita anggap saudara, semua kita kasihi, oleh karena Tuhan mengajarkan kita tentang kasih, sehingga kita boleh untuk senantiasa menolong orang lain meskipun itu berbeda iman, berbeda suku. Akan tetapi Tuhan pasti akan memberkati jikalau kita mau menolong sesama kita. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, anak-anak Tuhan tentunya boleh belajar dari Sifra dan Pua tadi. Yang keduanya adalah bidan yang melakukan suatu pekerjaan yang mulia, yang baik, dan semata-mata dilakukan karena mereka mencintai Allah dan mereka mengasihi dan mencintai sesama, sehingga mereka tidak mau membunuh sesamanya. Mereka menyelamatkan anak-anak yang lahir tadi, yang disuruh Fir'aun jikalau lahir anak laki-laki haruslah dibunuh. Akan tetapi kedua bidan ini tidaklah seperti itu. Baiklah, mari kita contoh bidan Sifra dan Pua tadi yang melakukan kasih yang luar biasa untuk menolong sesamanya. Bahkan itu adalah wujud dari cinta kasih kepada Tuhan. Demikian adik-adik firman Tuhan yang bisa kami sampaikan. Biarlah Tuhan akan memberkati kita semua sebagai anak-anak Tuhan untuk senantiasa berbuat baik kepada sesama dan senantiasa mengasihi Tuhan tentunya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan renungkan firman Tuhan sejenak dan kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih oleh karena kebenaran dari firman-Mu yang telah Engkau berikan. Biarlah Tuhan akan senantiasa pisahkan kami Tuhan untuk melakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas firman-Mu, agar supaya senantiasa kami mengerjakan yang baik. Oleh karena kasih setia Tuhan yang senantiasa Engkau berikan, memberikan teladan bagi kami, anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, doa ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Tuhan memberkati. Tadi firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Tri yang selalu mengajarkan untuk kita saling menghormati, saling membantu, tidak boleh membeda-bedakan sesama yang lainnya. Tentunya kita akan selalu senantiasa belajar dan belajar di dalam kehidupan kita sehari-hari. Benar ya Kak Sri? Betul sekali. Nah, mari kita akan akhiri acara sekolah
sekolah minggu pada pagi hari ini kita akan memuji nama Tuhan dengan pujian Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman. Damai bersejahtera, teman-teman siang. Serikat persaudaraan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman. Berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Kita akan mengakhiri acara sekolah minggu pada pagi hari ini. Untuk doa penutup kami minta dari Kak Tia. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Bapa atas bimbingan Tuhan, penyertaan Tuhan di pagi hari yang indah ini Tuhan. Anak-anak-Mu sudah mendengarkan firman-Mu, dan sebentar lagi Bapa, anak-anak-Mu mau pulang kembali ke rumah masing-masing. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, terima kasih. Untuk acara sekolah minggu ini sudah selesai, berjalan dengan lancar, dan tentunya kita akan senantiasa selalu diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Terlebih-lebih untuk kita selalu mentaati protokol pemerintah. Tentunya kita kalau keluar rumah harus selalu pakai Masker, dan setiap saat kita harus cuci tangan. sehingga virus corona akan pergi. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.